Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Mas Mbak semua ya, Mas Mbak dari PEK. Untuk hari ini adalah pertemuan pertama kita di mata kuliah praktikum metode perencanaan dan rancangan kota. Jadi mungkin langsung saja akan saya share. Ya, jadi Mas Mbak mungkin sudah saya sampaikan juga ya sebelumnya di email bahwa ada e-learning yang kita gunakan untuk selama 1 semester ke depan. Jadi lewat elo.ugm.ac.id kalian sudah register, sudah saya approve juga untuk bisa mengakses materi kuliah. Jadi mata kuliah praktikum metode perencanaan dan rancangan kota ini, semester ini saya akan mengajar bersama dengan Pak Aryo, selain dengan Bu Amesta dan juga Bu Laksmi. Pak Aryo adalah praktisi di bidang perencanaan dan rancangan kota. Nanti beliau akan mengajar di beberapa pertemuan, sekitar pertemuan 5 dan pertemuan 6. Untuk pertemuan pertama ini dengan saya akan menjelaskan dulu tentang apa sih yang akan kita pelajari gitu ya di mata kuliah ini. Jadi kita mendalami teknik dan praktek dalam merencanakan dan merancang kota. Kemudian ini adalah implementasi dari materi-materi yang telah dipelajari dari mata kuliah metode kuantitatif dan kualitatif dalam perencanaan dan rancangan kota yang Mas Mbak ambil di semester sebelumnya, terutama dengan pendekatan ekonomi dan spasial gitu. Jadi di kelas ini kita mencoba untuk memahami perencanaan dan rancangan kota, kemudian kaitannya dengan pembangunan ekonomi. Lalu nanti di akhir semester saya akan memberikan tugas berupa project based learning, implementasi dari metode perencanaan dan rancangan kota. Kita akan coba membuat perhitungan smart city di beberapa kota di Indonesia. Kemudian kelas ini adalah kelas 2 SKS. Ada self-paced learning-nya juga. Jadi di Elo ini Mas Mbak bisa mengakses kuis yang akan saya berikan secara berkala. Kemudian mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib. Syaratnya Mas Mbak sudah mengambil mata kuliah kuantitatif dan kualitatif perencanaan dan rancangan kota. Lalu kita akan melakukan pertemuan sinkron dan asinkron. Untuk sinkronnya ke pertemuan apa? Tatap maya daring bisa kita lakukan maksimal 40%. Kemudian nanti juga ada asinkron 60 menit aktivitas mandiri serta penugasan terstruktur. Lalu untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 4. Yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan teori, isu, fenomena, dan permasalahan terkini secara komprehensif mengenai perencanaan dan rancangan kota. Lalu capaian yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi metode termasuk tahapan, elemen, dan strategi dalam merencanakan dan merancang kota. Capaian yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis praktik-praktik perencanaan dan rancangan kota. Lalu capaian yang keempat, mahasiswa mampu menyusun tulisan atau pemikiran atau inovasi yang nanti kaitannya dengan project based learning yang kita lakukan di akhir semester. Lalu untuk asesmennya, saya bagi menjadi 3, ada aktivitas partisipatif ya, ketika Mas Mbak ikut diskusi, presentasi, kontribusi ke dalam wiki, kemudian itu 30%. Lalu 30% selanjutnya adalah project based learning yang berupa UAS atau nanti tugas akhir yang tadi saya sampaikan tentang asesmen smart city. Lalu 40%-nya adalah kognitif gitu. Jadi yang kita lakukan di awal kuliah pretest, kemudian post-test, kemudian tugas individu mandiri yang juga saya sampaikan dari ke teman-teman semua. Oke, kita masuk ke minggu pertama. Jadi minggu pertama ini memang kita lebih banyak diskusi mengenai rencana perkuliahan, kemudian beberapa konsep tentang perencanaan dan rancangan kota. Lalu diharapkan setelah mengikuti pembelajaran minggu pertama ini, Mas Mbak diharapkan mampu menjelaskan definisi dan terminologi apa itu kota, perbedaannya dengan perkotaan, lalu apa sih perencanaan kota, perancangan kota, lalu nanti dapat melakukan konstruksi ilmu pengetahuan bersama di tugas kelompok maupun individu. Kita masuk ke
materi ya, Mbak. Oke, sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, sebuah pengantar ya, antara kota, antara city, urban, planning, and design. Mungkin sedikit pertanyaan, bagaimana perasaan teman-teman di kuliah pertama semester ini? Saya harap kalian masih ada di yang sebelah kiri ya, yang warna hijau, masih senyum. Jadi hari ini kita diskusi tentang apa itu metode perencanaan dan rancangan kota, yang nanti saya harap teman-teman mampu menjelaskan dan mengidentifikasi ya perbedaannya kota, perkotaan, perencanaan kota, dan perancangan kota. Lalu sub capaian yang ketiga, saya harap mahasiswa, Mas Mbak dapat merefleksikan peran ranah ekonomi dalam ranah perencanaan dan rancangan kota. Nah, ini sedikit pemanasan dulu. Mas Mbak kira-kira di masa depan nanti lebih tertarik untuk tinggal di mana sih? Apakah urban atau mungkin suburban yang agak pinggiran atau rural? Adakah yang mau bervolunteer? Saya Ibu. Gimana Mbak Aufa? Baik. Sebelumnya mohon maaf ada kereta, Bu. Sebentar. Tidak terdengar kok Mbak, silahkan. Oh ya, saya itu memilih urban ya, Bu. Karena kebetulan saya juga tinggalnya di urban. Mhm. Jadi saya suka di urban karena di urban ini itu apa ya, kalau mau ke mana-mana itu jaraknya dekat. Terus juga lampu penerangan di urban ini kan, di sekitar daerah urban ini kan biasanya lampu di malam hari itu justru lebih apa ya, lebih mayoritas tuh penerangannya lebih baik gitu loh daripada di Oke. suburban dan di rural begitu Ibu. Jadi Iya, ada lagi itu. Jadi tadi kata kuncinya akses ya. Jadi ketika Mbak menyampaikan dekat kemana-mana, akses kan berarti mau belanja dekat ya, mau ke mana-mana dekat. Lalu yang kedua adalah kualitas infrastruktur. Jadi kita berbicara dari cahaya atau mungkin kualitas apa tadi? eh Selain cahaya tadi, lampu-lampu. Oh ya, tadi itu ya. Jadi setidaknya dua kata kunci yang dikeluarkan oleh Mbak Aufa yaitu akses dan juga infrastruktur. Oke. Nah, mungkin sedikit tentang uh, kota ya. Saat ini itu hampir 60% populasi dunia tinggal di perkotaan, sekitar 4,2 miliar jiwa. Dan nanti 2050, sekitar 20 tahunan lagi, diperkirakan populasi di perkotaan akan berlipat ganda, 7 dari 10 orang akan tinggal di perkotaan. Untuk konteks di Indonesia yang terjadi adalah seperti ini ya. Jadi mungkin 50 tahun lalu tuh eh, jumlah penduduk perkotaan itu masih jauh di bawah jumlah penduduk perdesaan kalau teman-teman lihat di sini. Lalu sekarang kita ada di tahun 2025 sudah menyentuh angka 60% ya. Penduduk perkotaan melampaui penduduk pedesaan. Jadi yang tadinya didominasi oleh penduduk perdesaan, sekarang dunia kita itu didominasi oleh penduduk perkotaan. Pertumbuhan penduduk perkotaan itu rata-rata bisa mencapai 2,75% ya. Dan nanti prediksinya itu 10 tahun lagi lah kurang lebih itu 76% populasi akan tinggal di perkotaan. Nah, kadang kan kita suka bingung ya, city sama urban itu bedanya apa gitu. Kota tuh ada di mana sih kalau dari dua terminologi ini? Kalau kita lihat di sini, misalnya Jabodetabek ya. Jabodetabek itu kan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Ini adalah Jakarta. Terus di sini ada Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, Bogor, Bogor. Kalau kita berbicara tentang kota, itu mungkin kita berbicara tentang kota di Jakarta ya. Kota Jakarta, Jakarta juga dibagi dari Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Tapi ketika kita berbicara tentang Jakarta Mega City atau Jakarta, kita berbicara tentang Jabodetabek, kita bisa berbicara tentang satu kawasan urban yang lebih luas gitu. Jadi kalau berbicara tentang Jakarta sebagai kawasan urban, dia itu tidak lepas dari kota-kota satelit di sekitarnya. Sama juga dengan kota Jogja, mungkin Mas Mbak juga update ya. Kota Jogja itu kan sebenarnya ukurannya hanya kecil ya.
yang saya warnai pink ini. Tapi kalau kita berbicara area urbannya Yogyakarta, itu sekarang sudah melampaui juga Sleman dan Bantul gitu. Jadi teman-teman yang tinggal di daerah SCBD gitu ya, Sleman, Condong Catur, B-nya apa ya? Jadi kita juga punya istilah SCBD kalau nggak salah, yaitu adalah perluasan dari kota Yogyakarta yang sudah urbanized. Jadi kalau secara definisi perbedaan kota dan perkotaan, kalau kita berbicara kota itu kita berbicara tentang satu tempat yang spesifik dengan konsentrasi penduduk yang lebih padat dari wilayah sekitarnya, ada kegiatan fungsional di sana. Lalu salah satu ciri khasnya itu adalah strata sosial ekonomi yang heterogen gitu. Jadi kalau di perdesaan mungkin didominasi oleh aktivitas yang cukup homogen ya, misalnya pertanian, ya, perikanan. Kota itu biasanya lebih heterogen. Lalu untuk perkotaan, itu permukiman yang meliputi kota induk dan daerah pengaruh luar batas administratifnya gitu. Jadi tadi ya, Jogja itu sekarang kalau kita berbicara perkotaan atau urban area dari Jogja itu mungkin meliputi perbatasan di Sleman maupun Bantul gitu. Jadi daerah Seturan, daerah Palagan yang sebenarnya dia secara administratif bukan kota Jogja, itu kita bisa sebut sebagai daerah urban Jogja juga. Nah, setidaknya ada tiga alasan ya kenapa ada kota gitu. Yang pertama adalah economies of scale, lalu ada comparative advantage di situ, lalu amenities gitu. Tadi yang dibahas oleh Mbak Aufa, ada fasilitasnya banyak Bu, penerangan, kemudian akses. Kita berbicara tentang amenities, economies of scale, kegiatan ekonominya lebih banyak di sini ya, lebih eh, apa ya, lebih kompleks. Jadi fungsi kota pada hakikatnya itu dia memperlancar produksi dan pertukaran dengan dekatnya lokasi berbagai kegiatan ekonomi. Tuh. Makanya mungkin banyak orang rebutan ya tinggal di pinggiran Jakarta. Misalnya mereka sudah tidak bisa lagi tinggal di tengah kota Jakarta, setengahnya tinggal di pinggiran-pinggirannya atau di kota-kota satelitnya gitu. Dan jadi makanya daerah-daerah sekitarnya ikut menjadi urbanized. Lalu masalah perkotaan itu sebenarnya sangat banyak ya, tapi mungkin di sini akan saya sampaikan setidaknya empat. Yang pertama globalization, sekarang kota-kota di seluruh dunia semakin terhubung. Kemudian urbanisasi, pertumbuhan populasi yang tinggi di seluruh dunia yang diikuti oleh isu-isu jaminan kualitasnya ya, termasuk sekarang mulai banyak informal settlement, kawasan kumuh, kawasan permukiman tidak terencana, lalu climate change. Itu jadi mungkin teman-teman mahasiswa, Mas Mbak juga merasakan sekarang tuh cenderung lebih ekstrim ya perubahan suhu atau perubahan cuaca di sehari-hari. Lalu epidemi atau pandemi, ini kita alami beberapa tahun lalu, tiba-tiba ada pandemi. Nah, kota ini juga eh, diharapkan bisa lebih sigap ya, karena padatnya penduduk sebenarnya kayak kemarin COVID itu penularan juga lebih cepat gitu. Jadi bagaimana infrastrukturnya bisa menopang berbagai masalah perkotaan itu adalah salah satu isu sekarang. Lalu untuk ketimpangan ekonomi di perkotaan Indonesia, kita tuh sebenarnya punya 17.000 pulau gitu ya katanya. Tapi penyumbang terbesar perekonomian di Indonesia itu masih didominasi oleh Pulau Jawa, hampir 60%. Pusat pembangunan masih berpusat di kota-kota besar di Jawa. Lalu, selain itu, tantangan pembangunan perkotaan di Indonesia itu adalah sekarang tidak hanya isu iklim atau rumah tidak layak huni ya, tadi sudah disinggung sebentar, tapi juga sampai ke konsumsi air tanah perkotaan. Sekarang kualitas air di perkotaan mungkin sudah mulai menurun kualitasnya, dan juga sampah. Sampah ini juga menjadi salah satu isu yang cukup krusial ya, kalau di kota Jogja, seperti yang mungkin Mas Mbak update juga, di Jogja sekarang sedang krisis pengelolaan sampah. Dan nanti ada satu tantangan juga namanya urban sprawl ya. Jadi ketika ada beberapa titik di luar area inti perkotaan itu tiba-tiba dia em, terurbanize ya atau tumbuh tidak terkendali. Tiba-tiba di sini ada townhouse tapi koneksinya ke tengah kota juga nggak ada. Lalu ada lagi di sini misalnya pusat komersil itu juga eh, salah satu apa ya tanda dari urban sprawl atau pertumbuhan kota tidak terkendali. Jadi begitu sebuah kota dibangun itu
bentuk fisik dan pola penggunaan lahannya berpengaruh pada kehidupan generasi-generasi penerus. Sekarang itu kota yang mungkin hanya berapa persen ya daratannya di seluruh dunia itu sudah mengkonsumsi 2/3 konsumsi energi global dan menyumbang lebih dari 70% emisi gas rumah kaca. Gitu. Jadi tadi sedikit berdiskusi tentang bagaimana kompleksitas kota, isu-isunya sekarang yang mungkin juga harus kita refleksikan bersama ya, harus kita pahami bersama juga. Nah, untuk kemudian arahnya nanti kita mau membuat sesuatu yang lebih baik ya untuk kota, itu ada yang namanya istilahnya itu kita perencanaan kota atau perancangan kota. Nah, ini kira-kira kalau kita membahas terminologi dulu ya, perencanaan kota atau perancangan kota itu kira-kira yang mana dulu atau kaitannya seperti apa? Mungkin ada yang punya ide atau respon tentang ini. Saya, Bu, Oh ya, silakan Mbak Hanif. kalau menurut saya antara perencanaan kota atau perancangan kota itu lebih didahulukan perencanaan terlebih dahulu, Hmm, supaya perancangan kotanya itu lebih matang dan dapat konsisten akan terjadinya permasalahan-permasalahan yang akan terjadi. Soalnya dalam perancangan kota itu juga harus menjawab permasalahan-permasalahan dan tantangan-tantangan yang sekarang juga agar bisa matang dan eh, memenuhi semua aspek yang dibutuhkan, termasuk tujuan pembangunan itu, maka harus direncanakan dengan matang terlebih dahulu. Seperti itu, Bu. iya, makasih Mbak Hanif. Jadi kalau menurut Mbak Hanif mulai dari rencana dulu baru rancang ya. Plan and then design gitu. Ya, jadi kalau secara istilah itu sebenarnya bagi kita yang berpraktik di dunia perencanaan dan rancangan kota ya itu kalau perencanaan kota itu dia lebih makro ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu urban planning kita bisa sebutnya. Kalau perancangan desain itu memang lebih levelnya meso atau kita sebutnya urban design atau perancangan kota gitu. Jadi memang kalau makro urban planning itu dia lebih fokus pada memastikan perencanaan mematuhi standar dan peraturan, kota dilihat dalam skala yang lebih besar ya, termasuk administratifnya. Lalu kalau di Meso itu kita melihat kualitas ruang dan pengalaman ruang dari sebuah kawasan atau kota gitu. Jadi misalnya tadi Mbak Aufa menyinggung tentang akses atau kualitas infrastruktur gitu. Itu kan kalau kita berbicara pencahayaan di kota itu kan dia sudah lebih meso ya, sudah lebih detail. Jadi bagaimana sih kita bisa menciptakan kualitas ruang kota yang mendapatkan pencahayaan yang cukup misalnya antara area komersil sama area perumahan misalnya itu kan dia sudah lebih meso ya, sudah lebih detail. Tapi kemudian area komersil itu mau seberapa besar sih area perumahan itu mau sebesar apa itu kita susun dalam dokumen perencanaan kota atau urban planning gitu. Jadi sebenarnya saling berkaitan antara makro dan meso ini. Nah, ini beberapa contoh dokumen ya. Kalau kita berbicara perencanaan kota itu misalnya kita membuat RT RW, kemudian RUTRK, jadi rencana umum tata ruang kota yang misalnya menentukan kota Jogja itu nanti di bagian sini, misalnya di bagian timur itu didominasi oleh misalnya daerah konservasi, misalnya berapa persen. Itu kita atur dalam dokumen RT RW ini. Lalu kalau sudah lebih detail lagi, misalnya kita mau membuat di konteksnya di Jakarta misalnya ya, kita mau membuat satu titik transit oriented development nih di Dukuh Atas gitu ya. Jadi bagaimana area Dukuh Atas ini terintegrasi dengan baik dengan Sudirman, dengan Tamrin, itu kita udah berbicara tentang level kota yang lebih meso ya, tidak sekedar makro atau tidak terlalu besar. Nah, bagaimana sih kaitan pembangunan ekonomi dengan perencanaan kota atau perancangan kota? Jadi, em, dengan sekarang ada tantangan ini ya, alih guna lahan, eksternalitas negatif dari kawasan ekonomi, perencanaan transportasi atau industri atau ekonomi yang kadang itu tidak selaras dengan lokasi permukiman atau pusat kegiatan manusia, itu adalah tantangan-tantangan juga yang dari perencanaan kota yang tidak lepas dari aspek pembangunan ekonomi gitu ya. Jadi
Kayak misalnya tadi kita berbicara pembangunan berorientasi transit gitu. Kadang belum disesuaikan dengan konteks kebutuhan pasar. Nah, ini salah satu tugas kita juga ya untuk membaca perencanaan kota itu nggak secara spasial saja, tidak secara tempatnya saja, tapi juga bagaimana kaitannya sama ekonomi, sama pasar, termasuk ekonomi itu ekonomi masyarakat ya, kita ngomongin informal ekonomi juga. Jadi ada perencanaan atau perancangan kota itu berperan pada wajah dan fungsi kota melalui penyusunan tata ruang, guidelines, merekomendasikan pola guna lahan, menentukan standar perencanaan dan perancangan pembangunan, zonasi dan building codes-nya, kebutuhan dan penempatan infrastruktur tadi yang sempat kita bahas, lalu ekonomi pembangunan. Tujuan ini dicapai melalui analisis strategi pengembangan inisiatif yang terkait dengan pendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang beragam namun saling terkait, khususnya potensi pertumbuhan atau kekuatan atau keberadaan klaster industri, penyebaran SDM-nya, ekosistem inovasi dan kewirausahaannya, konektivitas dan hubungan antara aset dan kegiatan ekonomi, lalu lingkungan kelembagaannya juga ya, publik, swasta, dan sipil gitu. Jadi eh, hal-hal ini sebenarnya juga harus masuk ke dalam perencanaan dan perancangan kota. Ini beberapa contoh tempat yang mungkin bisa kita lihat ya, bagaimana kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi termasuk infrastruktur transportasi itu cukup selaras. Saya ambil beberapa contoh di kota-kota di Jepang, kayak di Tokyo Midtown, Shibuya, Chiba Monorail. Kemudian ini salah satu contoh juga ketika pembangunan itu kemudian terlalu masif dan tidak begitu memperhatikan kondisi ekonomi dan sosial masyarakatnya ya. Itu di Hong Kong, Kowloon ini sekarang sudah di demolish, sudah digusur karena pembangunan yang terlalu masif tapi ternyata tidak diikuti dengan ini ya, pertimbangan bagaimana kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya, akhirnya banyak crime atau kriminalitas, jadi pusat narkotika juga ketika itu. Jadi tahun mungkin baru sekitar 20 tahun lalu dia kemudian dihancurkan gitu. Jadi tadi kita berbicara perancangan kota, pembangunan ekonomi, itu kita tuh sebenarnya melihat suatu persoalan itu secara lebih holistik ya. Jadi kalau misalnya contohnya ini gajah gitu ya, mungkin kalau kita lihat dari sebelah sini doang, oh ini tembok gitu. Kalau kita lihat dari eh, belakangnya, oh ini ada tali gitu. Padahal itu adalah buntut gajah. Jadi melihat kota itu, merencanakan kota itu seharusnya menjawab isu-isu yang banyak, tapi secara menyeluruh gitu ya. Jadi di kelas ini saya harap Mas Mbak itu mungkin melihat hal-hal itu tidak hanya secara sepatah-sepatah saja. Mungkin tadi kita fokus sama infrastruktur, kita fokus juga sama akses, kita juga fokus sama ekonomi, sosialnya juga gimana gitu. Itu jadi kota itu cukup kompleks. Jadi saya harap nanti kita akan banyak diskusi juga hal-hal yang kecil-kecil, tapi sebenarnya kita juga melihat hal-hal tersebut dari kacamata yang lebih luas ya, lebih holistik. Nah, bagaimana perasaan teman-teman setelah mempelajari materi ini? Mungkin masih hijau atau agak oranye atau ada yang merah. Nah, mungkin ada pertanyaan dari Mas Mbak, teman-teman mahasiswa sebelum saya tutup. Saya sampaikan tugas untuk minggu depan. Saya Bu izin mau tanya Bu. Ya, silakan Mas Satria Maulana Yusuf. Iya Bu. Tadi kan dibahas perancangan kota ya Bu. Kalau terkait peran dokumen perencanaannya sendiri itu bagaimana Bu? Dan kaitannya ke profesi bidang perancangan kota itu Bu. Oh ya, tadi memang belum terlalu dalam ya dibahas di situ. Saya izin kembali ke slides yang ini dan ini mungkin ya. Iya, jadi memang untuk perencanaan kota, untuk urban planning itu kita sering sebut profesinya itu urban planner. Kalau urban designer, perancangan kota itu urban designer gitu ya. Dan untuk di konteks Indonesia sebenarnya untuk profesi urban designer itu belum lama
akui juga ya di Indonesia. Jadi kalau urban designer mereka mungkin outputnya seperti ini ya. Tadi saya sampaikan contohnya yang TOD Duku atas. Nah, misalnya lagi adalah IKN gitu. Jadi Mas Bam mungkin cukup familiar ya dengan proyek IKN. IKN itu contohnya em, satu komplek yang di situ meliputi istana negaranya, kemudian kalau nggak salah kan ada housing untuk ini ya staf-staf kementeriannya, terus kemudian ada ruang-ruang publiknya. Mau seperti apa? Itu di situ urban designer menggali lebih dalam ya untuk merancang ruang kota yang seperti apa yang mau diwujudkan di situ. Nah, tapi ketika mereka merancang itu, mereka berpedoman pada dokumen yang sudah ditentukan sebelumnya gitu. Jadi misalnya RT RW-nya di Penajem tuh gimana sih? Apakah sebenarnya maksimal untuk dibangun ruang-ruang komersil itu mungkin hanya sekitar 20%. Ruang hijaunya harus sebesar ini. Terus kemudian em, untuk aktivitas industri misalnya itu seperti apa gitu. Jadi em, kurang lebih kaitannya seperti itu sih. Urban designer itu diharapkan selalu berpedoman juga pada dokumen-dokumen yang sudah direncanakan sebelumnya gitu. Jadi mungkin kaitannya seperti itu sih, Mas. Baik Bu, terima kasih. Eh, ini sedikit mungkin pertanyaan refleksi ya kita bisa renungkan juga nanti. Sebenarnya, does the city shape us or do we shape the city? Gitu. Apakah kota membentuk kita atau kita sih yang membentuk kota? Lalu bagaimana ekonomi memiliki positioning ya dalam urban planning dan desain? Itu adalah catatan mungkin yang bisa kita renungkan bersama. Lalu untuk tugas-tugasnya nanti silakan Mas Mbak akses di Elo ada post-test untuk diskusi kita hari ini. Lalu akan ada juga tugas individu mandiri untuk nanti kita eh, diskusikan juga minggu depan. Jadi carilah bacaan, bisa artikel, bisa jurnal, bisa sumber referensi apapun untuk memahami city, urban planning and design. Dituliskan dalam satu halaman A4 saja. Nanti teman-teman bisa kumpulkan di sini tugasnya dan akan saya coba baca satu persatu dan akan saya diskusikan minggu depan. Oke, jadi mungkin untuk pertemuan pertama kita cukup di sini. Saya harap semoga bermanfaat ya diskusi kita hari ini. Dan nanti insya Allah kita minggu depan ketemu lagi. Jangan lupa tadi ya yang pertanyaan refleksinya coba dipikirkan. Nanti kita diskusikan bersama. Tugas-tugasnya juga nanti akan saya diskusikan lagi minggu depan. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mei.